Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Nova Julia Putri dan Tiara Ain Haifani yang akan membahas tentang analisis strategi pembelajaran dan media pembelajaran dan peralatan pembelajaran di sekolah. Mata kuliah Masalah dalam Pembelajaran Sejarah yang diampu oleh Bunda Sumiatun dan Bapak Dr. Johan Setiawan, MPD. Yang pertama, strategi pembelajaran sejarah di sekolah. Strategi pembelajaran berpikir kritis dapat dilakukan dengan memperhatikan berbagai unsur dalam pembelajaran seperti pemilihan tema, bahan ajar, metode pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Agar kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis optimal, 4 unsur pembelajaran di atas harus disusun secara sinergis. Pertama, pemilihan tema pembelajaran. Hampir semua masalah sejarah dapat digunakan dalam bahan ajar berpikir kritis. Namun, guru harus memilah bagian mana bahan ajar yang akan dikembangkan dalam rangka melatih berpikir kritis siswa. Hal ini tentu harus memperhatikan kebutuhan belajar, waktu yang tersedia, serta interaksi siswa. Tema dapat diambil dari masalah-masalah kontroversial atau masalah yang banyak menimbulkan tafsir. Kedua, pengembangan bahan ajar dapat berupa alat atau media yang digunakan dalam pembelajaran sejarah. Guru dapat menggunakan bahan ajar yang telah ada atau menyusun bahan ajar sendiri. Berbagai bahan ajar yang telah tersedia, misalnya majalah, film, novel, biografi, dan sebagainya. Sebagai contoh adalah film tentang pengkhianatan G30S PKI yang diproduksi pemerintah Orde Baru dapat menjadi bahan ajar untuk melakukan kritik. Tentunya guru harus menyediakan bahan ajar yang seimbang, sehingga siswa memperoleh data objektif dalam menuliskan hasil kajiannya. Ketiga, pengembangan metode pembelajaran. Metode pembelajaran sangat menentukan bagaimana sifat pembelajaran yang berlangsung. Keterampilan berpikir kritis sangat mudah diterapkan untuk pembelajaran aktif, kooperatif, kontekstual, problem-based learning, dan inquiry. Pembelajaran ekspositori kurang potensial untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa, karena guru terlalu dominan dalam merekonstruksi pengetahuan. Karena itulah, untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa, guru hendaknya mengurangi pembelajaran ceramah. Selanjutnya yang keempat, penilaian dalam pembelajaran. Penilaian pembelajaran berperan penting dalam mendorong kegiatan belajar siswa. Penilaian yang hanya mengandalkan paper and pencil test kurang merangsang siswa untuk melakukan aktivitas yang mendorong berpikir kritis. Apalagi bila tes yang dilakukan hanya kemampuan berpikir kritis rendah atau mengingat dan memahami fakta, akan menyebabkan siswa hanya terpaku pada buku teks saja. Karena itulah, guru perlu mengembangkan penilaian tingkat tinggi dan multi metode. Guru tidak hanya menilai hasil, tetapi juga menilai proses. Materi yang selanjutnya yaitu media dan peralatan pembelajaran. Media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesanan atau medium dari pengirim kepada penerima, sehingga merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian terhadap materi pembelajaran. Media pembelajaran sejarah sebagai alat bantu untuk mengurangi verbalisme siswa sangat dibutuhkan oleh guru-guru sejarah di lapangan. Berikut beberapa media pembelajaran sejarah yang dapat menghasilkan pengembangan kreativitas guru dan siswa. Yang pertama itu ada metode aktif debat. Prosedur pelaksanaan metode ini adalah yang pertama, dikembangkan sebuah pernyataan kontroversial yang berkaitan dengan materi. Yang kedua, kelas dibagi menjadi 2 tim, yakni kelompok pro dan kelompok kontra. Yang ketiga, berikutnya dibuat 2 hingga 4 subkelompok dalam masing-masing kelompok debat. Yang keempat, setiap subkelompok diminta untuk mengembangkan argumen yang mendukung masing-masing posisi untuk menyiapkan urutan daftar argumen yang bisa mereka diskusikan dan seleksi. Pada akhir
diskusi, setiap sekelompok memilih seorang juru bicara. Yang kelima, disiapkan 2 hingga 4 kursi untuk para juru bicara pada kelompok pro dengan jumlah kursi yang sama untuk kelompok kontra. Siswa lainnya duduk di belakang para juru bicara. Perdebatan ini dimulai dengan para juru bicara mempresentasikan pandangan mereka. Yang kedua yaitu metode dan media playing click. Penggunaan metode playing click dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dengan komunikasi. Media ini kemudian dikembangkan dan diaplikasikan dalam proses pembelajaran sejarah. Penerapan metode ini bertujuan agar siswa tidak hanya memiliki pengetahuan sejarah seperti film yang mereka tonton, akan tetapi diharapkan sebagai pertunjukan yang berkelanjutan di mana mereka sendiri diharapkan dapat menjadi pelaku sejarah. Yang ketiga yaitu ada still picture atau gambar diam. Melalui gambar, siswa dapat melihat manusia, masyarakat, kehidupan sosial, tempat tinggal dari area atau tempat yang jauh dari bayangan mereka. Nah, dengan kata lain, siswa dapat menyelami sesuatu yang mungkin mereka belum pernah melihat wujud nyatanya, tetapi mereka mampu memahaminya hanya lewat gambar. Yang keempat itu ada penggunaan media komik. Nah, komik ini digunakan sebagai media pembelajaran sejarah, diharapkan menjadi salah satu terobosan dalam pengembangan pendidikan sejarah. Nah, dengan adanya komik, sejarah diharapkan pembelajaran sejarah dianggap tidak terlalu membosankan. Nah, pengembangan komik ini diambil dari pengembangan kurikulum pendidikan non-formal berbasis lokal yang tentu saja mendukung kurikulum pendidikan sejarah formal. Film merupakan media yang menyajikan pesan audiovisual dan gerak. Film akan menjadi alat instruksional yang efektif mengembangkan media ajar dan memperkuat pemahaman siswa. Oleh sebab itu, kebanyakan film sudah menjadi salah satu media standar di kelas-kelas karena sifatnya yang menghibur dan tidak membosankan. Yang terakhir yaitu ada permainan dan simulasi. Ini merupakan operasional model yang mendekati kenyataannya, memberikan pengalaman pada siswa dengan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam permainan untuk memerankan